Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel. Syafaat adalah usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudarat bagi orang lain. Syafaat disebutkan pertama kali dalam Al-Quran adalah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 48. Dalam ayat tersebut terdapat perintah Allah kepada Bani Israel untuk bertakwa dengan alasan di akhirat nanti tidak akan ada syafaat atau pertolongan dari siapapun kecuali amal manusia masing-masing. Syafaat secara bahasa berasal dari kata asy-syaf'u yang berarti genap. Allah berfirman dalam Al-Quran, demi waktu fajar, demi 10 malam, dan demi yang genap dan yang ganjil. Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 1-3. Disebutkan syafaat karena dia menggenapkan hak tunggal Allah dan mengampuni hamba-hambanya. Satu-satunya zat yang berhak mengeluarkan hamba dari neraka menuju surganya Allah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan bagi sebagian hambanya yang soleh untuk menyelamatkan keluarganya atau temannya atau muridnya sesuai dengan yang Allah kehendaki, sehingga seolah-olah hamba yang menggenapkan hak tunggal Allah dan menyelamatkan manusia dari neraka. Sehingga ketika ada orang yang hendak menyelamatkan keluarganya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia sedang memberikan syafaat kepadanya. Sahabat Cinta Islam Channel, tahukah kalian ada beberapa nabi yang berusaha menyelamatkan keluarganya yang mati dalam keadaan kafir, namun permohonan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa sajakah nabi-nabi tersebut? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. 1. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam pernah memohonkan ampun untuk putranya yang tenggelam karena tidak ingin diajak oleh Nabi Nuh untuk naik ke bahtera yang ia buat. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itu adalah benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, jangan kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Al-Quran Surat Hud ayat 45-46. Nabi Nuh sangat berharap anaknya selamat ketika peristiwa banjir itu. Namun anaknya lebih memilih untuk kafir, tidak mau mengikuti bapaknya. Nabi Nuh alaihi salam sangat berharap anaknya diselamatkan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan anaknya ditenggelamkan. Kedua, Nabi Ibrahim. Dalam suatu riwayat, kelak di hari kiamat, Nabi Ibrahim alaihi salam memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ayahnya yang meninggal dalam keadaan kafir. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bercerita, Ibrahim bertemu ayahnya Azar di hari kiamat. Di wajah Azar tersebut ada kotoran dan berdebu. Ibrahim mengatakan kepada Azar, "Bukankah aku telah katakan kepadamu, jangan mengingkariku?" "Mulai hari ini saya tidak akan mengingkarimu," jawab ayahnya. Lalu Ibrahim mengatakan, "Wahai Robku, engkau telah memberi janji kepadaku bahwa engkau tidak akan membuatku sedih di hari kiamat. Kesedihan mana lagi yang lebih berat dibandingkan kesedihan karena ayahnya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Sesungguhnya aku haramkan surga bagi orang-orang kafir." Hadis riwayat Bukhari nomor 3350. Nabi Ibrahim alaihi salam sangat berharap ayahnya masuk agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim kala itu. Namun ayahnya tetap berpihak pada agama paganis, sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Ibrahim sangat mencintai ayahnya dan berharap ayahnya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak harapan Ibrahim untuk membela ayahnya karena dia mati dalam keadaan kafir. Allah menceritakan harapan Ibrahim dalam Al-Quran. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kamu ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ketiga, Nabi Muhammad SAW. Nabi akhir zaman, pembawa ajaran Islam, juga ternyata pernah ditolak syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW meminta izin untuk memohon ampun bagi ibunya yang telah wafat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkannya. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah berziarah ke makam ibunya, lalu beliau menangis, hingga menangis pula orang-orang yang ada di sekitar beliau. Lalu beliau bersabda, aku meminta izin kepada Robku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun aku tidak diizinkan melakukannya. Maka aku pun meminta izin untuk menziarahi kuburnya, aku pun diizinkan. Hadis riwayat Muslim nomor 108. Nabi Muhammad SAW menangis karena ibunya tidak boleh didoakan agar diampuni. Artinya, ibunya mati dalam kondisi kafir. Dan setiap mukmin dilarang meminta ampunan bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Sharah Sahih Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Sehingga kata kunci untuk bisa mendapatkan syafaat para nabi yaitu kembali kepada tauhidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tauhidnya benar, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syafaatnya beliau. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang akan bahagia karena mendapatkan syafaat Anda di hari kiamat? Beliau SAW bersabda, orang yang bahagia karena mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang-orang yang mengikrarkan La ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6570. Sahabat Cinta Islam Channel, itulah ketiga nabi yang pernah dan kelak akan memohonkan syafaat kepada Allah, tapi syafaat mereka ditolak karena orang yang akan dimintai syafaat dalam keadaan kafir, sehingga Allah menolak syafaat mereka. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan iman dan Islam dalam hidup kita, sehingga kelak di padang mahsyar menjadikan rahmat Allah untuk memberikan syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.